Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfenri, NIM 1907-4046, sesi 20-20-20-740077. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas tentang mata kuliah Teknologi Pengendalian Udara. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di tugas ini kami diberikan oleh dosen pembimbing tentang topik pemakuman AC. Tujuan dari pemakuman AC sendiri untuk praktek ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pemakuman pada sistem AC pada mobil. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah yang benar dalam memvakum sistem AC pada mobil. Teori singkat dari pemakuman sendiri yaitu pemakuman merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruang tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer dalam kurung 1 atm. Tujuan pemakuman pada sistem pendingin AC pada mobil adalah mengkosongkan sistem dari udara dan uap air dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem AC mengalami kebocoran. Alat yang digunakan adalah vacuum pump dan manifold gauge. Setelah pemvakuman sistem pun dapat dicek kebocoran dengan melakukan pemvakuman ketika dapat menyimpulkan bahwa sistem AC pada sebuah mobil apakah tidak ada kebocoran lagi. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nama komponen beserta fungsi dari pompa AC mobil beserta fungsinya. Di sini ada pompa vakum. Pompa vakum sendiri merupakan suatu alat yang bertujuan untuk mengeluarkan molekul gas dari sebuah ruangan tertutup ke area luar guna mencapai suatu tekanan vakum tertentu. Baiklah, di sini ada nomor-nomor tentang nama komponen dalam pompa vakum. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi dari nama komponen-komponen yang berada pada pompa vakum tersebut tadi. Yang pertama, inlet fitting sebagai saluran pengisapan atau pengosongan udara dalam sistem AC melalui pipa saluran tengah pada manifold gauge. Yang kedua, handle sebagai pegangan saat membawa pompa vakum. Yang ketiga, oil fill cup sebagai saluran lubang masukkan oli. Fan shield sebagai pelindung agar baling-baling tidak terkena benda lain. Yang kelima, bus sebagai dudukan pompa vakum agar tetap kokoh. Yang keenam, oil level line berfungsi sebagai batas maksimum oil pada pompa. Yang keenam, oil seep glass sebagai tempat melihat seberapa banyak masih oli dalam mesin vakum tersebut. Yang delapan ya sebagai saluran buang uap dari pemvakuman. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini terdapat manifold gauge. Fungsi dari manifold gauge ini sendiri adalah untuk mengukur tekanan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingin pada AC. Ini adalah manifold gauge yang merah ini untuk tekanan tinggi, sedangkan yang biru ini untuk tekanan rendah. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini di manifold gauge tadi terdapat beberapa komponen yang berada di dalamnya yang bisa kita lihat pada panah-panah yang tertera pada gambar. Saya akan jelaskan fungsi dari panah atau nomor yang tertera pada manifold gauge yang saya dapatkan dari tugas yang sebelumnya yang saya buat. Yang pertama, low pressure gauge sebagai pengukur berapa tekanan rendah pada sistem AC. Yang kedua, high pressure gauge sebagai pengukur berapa tekanan
tekanan tinggi high. Yang ketiga, center internal pressure berfungsi sebagai pipa penghubung tekanan tinggi ke rendah dan saluran tengah. Yang keempat, low gauge hand valve berfungsi sebagai pembuka dan penutup tekanan rendah pada sistem AC atau bisa juga dikatakan pengatur tekanan. Yang kelima, high set hand valve berfungsi sebagai pembuka dan penutup tekanan tinggi pada sistem AC, bisa dikatakan sebagai pengatur tekanan juga. High set pressure berfungsi sebagai penghubung saluran tekanan tinggi ke high set hand valve. Yang ketujuh, high set service connector berfungsi sebagai penghubung high set pressure manifold gauge ke pipa tekanan tinggi sistem AC. Yang delapan yaitu center service connector berfungsi sebagai penghubung ke pompa vakum saat pengeluaran dan penghubung ke tabung refrigeran saat pengisian. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ke-9 yaitu low set pressure berfungsi sebagai penghubung saluran tekan rendah ke high hand valve. Yang 10, low set service connector berfungsi sebagai penghubung low set pressure manifold gauge ke pipa tekanan rendah sistem AC. Itulah nama-nama komponen yang saya dapatkan dari tugas yang sebelum ini. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Bahan dan alat yang kita gunakan pada sistem pemvakuman sendiri yaitu satu unit AC atau air conditioner pada mobil. Yang kedua, pompa vakum AC. Yang ketiga, manifold gauge. Yang keempat, satu tabung refrigeran jenis 134A atau R12. Yang kelima, toolset. Yang keenam, majun atau penlap. Di sini refrigeran yang sering kita gunakan pada saat ini yaitu jenis refrigeran 134A. Kalau R12 sudah tidak banyak yang menggunakan karena dapat merusak lapisan ozon. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu yang G, yaitu keselamatan kerja. 1. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah-langkah dalam pemvakuman sendiri perlu kita ketahui adalah 1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki modul atau buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil. Yang ketiga, siapkan peralatan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah pemvakuman. Kemudian langkah pemvakuman ini terdapat langkah-langkah lagi. Yang pertama atau yang A, pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. High ini tekanan tinggi dan low ini tekanan rendah. Pasangkan selang warna merah high warna merah ke service valve discharge D pada dan selang warna biru low ke service valve section S kompresor, sedangkan selang yang berwarna kuning dipasangkan pada input pompa vakum. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar 4. Yang C, pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close atau tertutup. Kemudian pemasangan pompa vakum dan manifold gauge. Yang D, nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang ada pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Yang E, buka katup high dan low pada manifold gauge dan katup pada pompa vakum posisi open, sehingga aliran mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Yang F, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gauge yang low warna biru menunjukkan sekitar 60 cm
cmHg vakum. Yang D, jika besaran 60 cmHg tidak tercapai dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Yang H, jika tidak terjadi kebocoran maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cmHg, kemudian tutup kedua katup pada manifold gag dan matikan pompa vakum, tunggu sampai 5 menit. Lihatlah apakah jarum pada manifold gag berubah. Jika ada kebocoran, segeralah perbaiki. Langkah yang perlu kita lakukan pada saat pemvakuman ini adalah yang harus diutamakan, yaitu langkah pencari daerah kebocoran pada sistem AC mobil dengan menggunakan angin bertekanan. Yang pertama, pastikan selang berwarna merah atau HEG terpasang ke service valve discharge D dan selang berwarna biru terpasang low ke service valve section S. Kedua katup pada manifold gag terbuka. Yang kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Yang ketiga, masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per cm tersangkar. Kemudian tutup kedua katup manifold gag. Yang keempat, oleskan busa sabun pada sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai ada kebocoran. Kalau terlihat ada gelembung-gelembung sabun, pastikan itu pasti ada kebocoran. Jika terjadi kebocoran, maka lakukanlah perbaikan, dan setelah diperbaiki maka lakukan tahap pemvakuman kembali seperti prosedur yang di atas. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dengan menggunakan refrigeran leak detector. Ini adalah cara yang kedua menentukan kebocoran pada pemvakuman. 1. Pastikan selang berwarna merah HEG terpasang ke service valve discharge D dan selang berwarna biru terpasang ke low ke service valve section S. Kedua katup pada manifold gag tertutup. Kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan refrigeran. Di dalam yang kedua ini terdapat step-step. Yang pertama, pada tabung terdapat service can cap valve. Yang kedua, langkah pemasangan service can tap pada tabung baru digunakan. Sebelum memasang service can tap valve ke tabung, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas. Putar disc berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Sekrupkan valve ke tabung, kemudian sambungkan hose tengah warna kuning ke manifold gag ke service can tap. Putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang, lalu putar handle berlawanan arah jarum jam berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gag. Tekan pentil atau longgarkan selang warna kuning sesaat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gag. Buka valve HEG pada manifold gag untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Catat jika tabung refrigeran ditempatkan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi adalah refrigeran dalam bentuk gas. Ini catatan yang harus kita perhatikan. Yang kemudian masukkan refrigeran sampai indikator tekanan resirkulasi manifold gag warna biru mencapai 1 kg per cm. Kemudian tutup katup manifold gag dan service can tap pada tabung refrigeran. Kemudian ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigeran leak detector dengan cara mendekatkan pada daerah yang dicurigai tersebut.
Refrigeran leak detector berbunyi jika mendeteksi kebocoran refrigeran. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki dan lakukan pemvakuman kembali sesuai dengan prosedur yang telah dibahas tadi. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah gambar dari refrigeran leak detector, yaitu mendeteksi apakah ada kebocoran pada saat kita pemvakuman yang pada AC mobil. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang cara pemvakuman pada AC mobil pada mata kuliah pengondisian udara untuk bagian praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.